Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membahas satu kabar sukacita dengan judul Mengalahkan Dunia. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 16 ayat 33, demikian bunyinya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Apa yang bisa diberikan dunia kepada manusia? Inilah pertanyaan yang berhubungan dengan setiap orang dan jawabannya juga bisa beraneka macam. Ada orang mungkin akan berkata bahwa dunia memberiku nama yang baik, menyebutku seorang tokoh yang terkenal, memberiku kedudukan, menjadikan aku pejabat penting, membuat aku menjadi raja yang memimpin. Ada orang yang berkata, dunia bisa memberiku ilmu pengetahuan, membuat aku menjadi profesor, seorang pakar. Dunia bisa memberiku harta kekayaan, membuat aku menjadi saudagar kaya. Dunia bisa memberiku kenikmatan, membuatku makan, minum, dan bersukaria. Namun, di dunia ini ada beberapa hal yang tidak diinginkan oleh manusia, tetapi menimpa kepada manusia. Bila manusia mau, ia akan memberikan. Bila manusia menolak, ia tetap bersikeras menyodorkannya, membuat manusia tidak bisa tidak menerimanya. Yaitu, pertama, beban. Kedua, penderitaan. Ketiga, kematian. Mari kita lihat. Yang pertama adalah beban. Di dunia ini, setiap perkara bisa menjadi beban bagi manusia. Belajar menjadi beban, pekerjaan menjadi beban, keluarga menjadi beban, anak-anak menjadi beban, kehidupan menjadi beban. Berbagai perkara sering menggiring manusia untuk menjilat orang demi keuntungan pribadi, bergumul mencurahkan tenaga, berkeluh kesah, dan bersusah payah. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 2 ayat 17. Oleh sebab itu, aku membenci hidup, karena aku menganggap mensusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang kedua, penderitaan. Di dunia ini, di mana-mana ada bencana penderitaan. Bencana banjir, bencana kebakaran, bencana angin topan, ada bencana kekeringan, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan berbagai hal. Berbagai macam penyakit. Yang ketiga, kematian. Di dunia ini semua orang bisa mati. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semua bisa mati. Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sampai akhirnya, yang diberikan dunia kepada manusia adalah sepetak tanah kuburan. Semua manusia di dunia, tak seorang pun yang bisa menghindar dari beban, dari penderitaan, dan dari kematian. Siapapun tidak bisa mengalahkannya. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Dia sanggup membereskan semua kesulitan yang diberikan dunia kepada manusia. Meskipun dunia memberi beban kepada manusia, namun Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Meskipun dunia memberi penderitaan kepada manusia, namun Tuhan berkata, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Meskipun dunia memberi kematian kepada manusia, namun Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barang siapa ingin mengalahkan dunia, hanya ada satu jalan, yaitu kita berada di dalam Tuhan Yesus.
sebab Yesuslah yang sudah mengalahkan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur sekalipun kami tak mampu mengalahkan dunia, mengalahkan berbagai beban penderitaan dan kematian, tetapi Dikau sudah menang, Dikau sudah mengalahkan dunia. Kami bersyukur padamu ya Tuhan Yesus, sebab Engkau sudah ada di dalam diri kami, sehingga kemenangan itu pun menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Amin.